rudal ngelok targetnya pakai ini nih. Matanya liar banget mencari sumber panas, bisa muter sampai 90 derajat loh. Jadi walau kita ada di atas pesawat musuh, kita nggak bakalan bisa lari darinya. Mesin pesawat jet menghasilkan panas yang mudah dikenali oleh mata inframerah walaupun berada jauh dan tertutup awan sekalipun. Rudal memiliki chip komputer yang berfungsi sebagai otak. Nah, otak rudal ini berkomunikasi dengan pilot lewat tali pusar rudal. Di kokpit pesawat, pilot musuh mendengar suara seperti ini. Artinya rudal musuh berhasil ngelok pesawat kita. Sedangkan di pesawat kita, nah kedengarannya seperti ini nih. Hostile at 6 o'clock. Hostile at 6 o'clock. Horor ya kedengarannya. Semua yang tugasnya terbang dengan kecepatan tinggi, ujung depannya haruslah lancip seperti ini, supaya bisa mengurangi gesekan udara yang bisa memperhambat laju kecepatannya. Rudal itu punya kecepatan supersonik melebihi kecepatan suara, bisa lebih dari 3000 km per jam sekali meluncur. Rudal terdiri dari mata rudal, otak rudal, sirip depan, ruangan pembakaran, proximity sensor, bahan peledak, bahan bakar rudal, motor penggerak, dan sirip belakang atau rolleron. Oh, rudal itu cerdas banget loh. Dia punya 3 cara dalam mengejar targetnya. Kita pinjam saja istilah yang dipakai oleh NATO ya. Yang pertama adalah Fox 1, yaitu rudal yang menunggu perintah dari radar pesawat kemana dia harus meluncur. Kalau pesawatnya hilang fokus, maka rudalnya juga jadi hilang fokus. Selanjutnya Fox 2, yaitu rudal pencari panas. Dia termasuk rudal fire and forget. Cerdas dia. Segera setelah ditembakkan, pilot nggak usah lagi ngurusin kemana dia harus pergi, karena rudal sudah punya radar pelacak infrarednya sendiri. Selanjutnya adalah Fox 3, adalah rudal kendali jarak jauh, memiliki radar aktif. Dia tidak hanya fokus dalam mencari panas, tapi dia juga bisa mengejar berdasarkan profil targetnya. Rudal Fox 2 cocok untuk target dengan jarak menengah. Harganya bisa sampai 5 miliar rupiah loh sebatang. Untuk rudal peluru kendali Fox 3, dia bisa meluncur ratusan kilometer loh jauhnya. Harga sebuah rudal ini mahal banget loh, bisa sampai 57 miliar rupiah sebatang. Yang paling aneh sih rudal yang dikendalikan arahnya oleh burung merpati tuh, disebut sebagai Project Orcon, Organic Control, yang dibiayai oleh pemerintah Amerika. Skinner, sang pencetus ide ini, melatih burung merpati untuk mematuk target yang diminta. Sebagai imbalannya, merpati akan mendapatkan hadiah berupa makanan. Latihan ini membuat merpati menjadi mahir dalam mempertahankan titik target. Paruh merpati kemudian juga dipasangkan sensor. Kemudian merpati dimasukkan ke dalam rudal. Ya, dimasukkan ke dalam rudal, betul. Dan di bagian depan rudal dipasangkan 3 kamera. Dan sang merpati selalu mematuk bagian tengah target yang menjadi panduan bagi rudal untuk memperbaiki arah serangannya sesuai dengan instruksi dari si merpati tadi. Oh, unik kan? Nah, merpati nggak pernah ingkar janji loh. Proyek ini belum sempat direalisasikan karena keburu masuk era digital. Otak rudal bisa tahu loh di posisi mana rudal bisa mencegat pesawat kita. Jadi bukan mengejar dari belakangnya, tapi mencegat ke depan. Jadi otak rudal itu menghitung titik cegatnya pakai rumus mekanika klasiknya Om Isaac Newton itu tuh. Mata infrarednya Fox 2 ini bisa melacak sumber panas pesawat tempur musuh. Garang banget dia, betul-betul fokus mempertahankan targetnya pada titik tengah matanya. Semakin target berada di titik tengah, maka suara akan semakin rapat terdengar. Tapi pilot kita juga jago loh bermanuver. Sekarang pilot kita terbang ke arah matahari. Dia tahu sumber panas terbesar ya matahari itu. Bukan, rudal musuh tiba-tiba jadi hilang fokus tuh. Pilot kita juga menembakkan flare. Lagi-lagi biar rudal musuh jadi bimbang salah alamat. Lalu kemudian pesawat kita nyalain jamming anti infrared. Jadi radar secara aktif mencari target dengan memancarkan sinyal. Kemudian target tersebut memantulkannya kembali sinyal dari radar tersebut. Tapi alat jamming pesawat tempur ini bisa ngedobelin sinyal pantulan berkali-kali lipat loh. Sehingga radar jadi bingung, tidak bisa menentukan posisi target yang tepat. Nah ini nih, beberapa pesawat tempur juga menggunakan alat tangkis rudal, miniatur decoy. Alat ini dipasang di pesawat tempur. Penampilannya seperti rudal biasa, tapi dia bisa menarik perhatian radar musuh
dengan memancarkan gelombang selayaknya sebuah pesawat bomber atau sebuah pesawat tempur. Jadi pesawat tiba-tiba kelihatan banyak di mata radar. Oh, ada juga loh pesawat yang menggunakan laser yang diarahkan ke mata rudal. Jadi ini benar-benar membuat mata rudal kesakitan seperti ini. Akibatnya rudal musuh tambah buta arah karena mata infrarednya jadi nggak berfungsi. Tapi rudal musuh nggak kehabisan akal. Rudal mematikan radar aktifnya dan kini dia pakai radar pasifnya. Dengan cara ini, pesawat tidak merasa ditarget oleh si rudal, sehingga bisa membuat pilot menjadi lengah. Jadi begini nih ceritanya, langit kita ini kan penuh dengan berbagai macam gelombang ya. Ada gelombang TV, gelombang radio, dan banyak lagi gelombang lainnya deh pokoknya. Nah, radar pasif tadi bisa membaca pergerakan target berdasarkan gesekan target dengan gelombang-gelombang tadi itu. Sebetulnya rudal tidak harus betul-betul menyentuh targetnya. Dia bisa meledakkan dirinya pada posisi terdekat dengan target tersebut. Itulah tugasnya benda ini, si laser proximity sensor. Dia akan memancarkan sinar laser ke 8 penjuru arah. Dan jika rudal menerima pantulan laser dari targetnya, nah, meledak deh tuh rudal. Isian rudal bisa juga berupa kawat yang bisa melar seperti ini nih, yang bisa memotong targetnya, atau berisi bahan peledak kecil-kecil seperti ini. Tapi pilot kita kan punya seni dewa. Ups, hampir aja kena. Walau rudal sudah berusaha maksimal, akhirnya kita bisa juga lolos dari ikatan cinta mata elangnya rudal musuh itu. Ya, tapi kalau masih belum berhasil juga, gimana ya kalau kita minta tolong aja deh ke Iron Man. Haha. Rudal mengatur arah kejarannya dengan bantuan sirip depannya dan menyeimbangkan dirinya dengan sirip belakangnya, yaitu rolleron, dan berjoget kiri kanan dengan engine yang bisa berputar 360 derajat atau biasa disebut vectoring nozzle. Nah, kalau vectoring nozzle-nya error, rudalnya bisa pusing 7 keliling seperti yang pernah dialami oleh rudal Cina itu. Rudal kehilangan target. Oh, terus apa yang terjadi dengan rudal yang kehilangan targetnya? Jika bahan bakarnya habis, maka dia akan jatuh dan meledak di darat. Bisa juga muter-muter, mengambang gak jelas kayak gini nih. Rudal yang gagal meledak tadi itu malahan bisa diperbaiki lagi loh, seperti yang terjadi di Palestina. Tapi lain ceritanya dengan rudal SAM milik Israel yang tugasnya menghadang rudal Palestina. Jika rudal tidak berhasil mencapai target, maka rudal Iron Dome ini akan meledak di udara agar tidak jatuh di pemukiman Israel yang dilindunginya itu. Mesin jet sekecil ini powerful banget loh. Udaranya masuk dari mulut rudal dan disambut dengan bahan bakar dalam ruang pembakaran, lalu bus melaju bisa sampai kecepatan 3000 km lebih. Nah, kalau yang ini nih, gue baru tahu ternyata rudal juga punya expired date. Misalnya baterai yang habis, pelumas yang mengering, kebocoran cairan cryogenik di ruang bakar, bahan bakar padat yang rusak, atau bahan peledak di dalam rudal yang berulang kualitasnya. Oh, lalu baterai macam apa sih yang dipakai di dalam rudal? Karena umumnya alat-alat militer disimpan cukup lama sebelum dipakai. Maka militer memakai baterai yang umurnya cukup lama, bisa mencapai 20 tahun baru habis. Baterai ini akan aktif dalam berbagai cara. Antara lain adalah baterai yang aktif ketika ketemu dengan air, seperti alat sonar ini nih. Atau ada baterai juga yang aktif ketika diputar atau dipukul seperti pada proyektil peluru. Ada juga baterai yang aktif dengan cara dipanaskan. Nah, rudal biasanya menggunakan baterai thermal yang aktif ketika ada panas. Baterai thermal ini digunakan oleh V2 roket, AIM-9 Sidewinder, rudal Patriot, rudal Tomahawk, dan lain-lain. Nah, masih ada nih pertanyaan lagi, apakah senjata laser terbaru itu bisa juga dipakai untuk melumpuhkan rudal? Jawabannya tentu bisa, akan tetapi masih diperlukan beberapa penyempurnaan untuk bisa menembak jatuh rudal menggunakan senjata laser jenis seperti ini. Apakah rudal yang saat hendak dipasang terjatuh, apakah bisa meledak juga? Secara umum rudal memiliki keamanan berlapis. Salah satunya baterai yang akan aktif ketika rudal dipanaskan. Jadi jangan khawatir meledak kalau jatuh doang sih. Tapi menjatuhkan rudal bisa berarti fatal karena mesin penggerak rudal itu sangat rapuh. Seperti kasus pada kapal selam Kursk yang torpedonya meledak sendiri. Konon torpedo itu meledak karena sudah kadaluarsa dan waktu pemasangan itu jatuh. Dari luar sih kelihatannya masih baik-baik aja, tapi di dalam bisa saja ada yang bocor atau retak. Belum lagi nih sirip-sirip rudal bisa
saja bengkok.